Yang pertama, dia punya jargon bagus, get clear about what I am to do. Jelaslah tentang apa yang aku lakukan. Itu prinsip eksistensialnya yang penting. Jadi kamu mau melakukan apapun, kalau kamu pribadi yang eksis, itu kamu harus jelas. Kamu harus tegas. Apa janjinya yang kamu lakukan itu loh. Pengaruhnya apa dalam hidupmu, maknanya apa dalam eksistensimu, harus jelas. Ngaji filsafat ini apa sih buat kamu? Ada maknanya apa? Apa sekedar ngabisin waktu? Apa? Nah itu harus jelas. Apapun yang kamu lakukan. Jadi get clear about what I am to do. Kamu pacaran, kamu kuliah, kamu nongkrong, kamu gitaran, kamu angkringan, kamu apapun harus ada maknanya di sana, bukan iseng, bukan ngawur, bukan tanpa kesadaran. Cirinya ada kesadaran adalah kamu punya makna. Kamu bisa memaknai. Cirinya tidak ada kesadaran adalah kamu nggak ngerti, tidak tahu menahu, kalau ditanya bingung. Itu berarti nggak ada kesadaran di sana. Makan pun kadang-kadang tanpa kesadaran loh. Sudah maghrib, otomatis saja kamu jalan ke warung sebelah, kemudian makan, selesai makan pulang terus. Kenapa ya aku tadi kok makan? Aku sudah lapar, nggak tahu. Ya sudah habis maghrib aja biasanya memang makan. Nah, sering kayak gitu kan. Kuliah juga asal. Ngapain kamu malam kemis kok kesini? Ya biasanya memang gitu. Apa ya harus selalu? Nggak tahu ya. Pokoknya biasanya gitu ya gitu. Kok kelihatannya bermanfaat kelihatannya. Kamu juga nggak jelas benar. Nah itu berarti kamu nggak clear, nggak tegas apa yang kamu lakukan. Punya pacar juga nggak jelas. Kok kamu punya pacar sih? Nggak tahu yang lain kok kelihatannya punya pacar. Ada yang nembak ya tak terima aja daripada nganggur. Nah itu berarti kamu nggak clear. Ngapain kamu ngabisin energi, ngabisin tenaga untuk sesuatu yang nggak jelas? Itu yang diserang oleh Kierkegaard. Yang kedua, a truth that is true for me. Apa sih yang benar itu? Yang benar menurut aku itu adalah the idea for which I am willing to live and die. Jadi kebenaran bagiku adalah ide pemikiran yang aku berani mati-matian demi ide ini. Aku siap hidup, siap mati untuk mempertahankan kebenarannya, atau untuk hidup berdasarkan ini. Itu berarti kebenaran. Kalau enggak itu sekedar kumpulan pengetahuan aja di kepalamu. Jadi kebenaran yang sejati itu kebenaran yang terlibat dalam hidupmu, yang kamu siap mati demi ini. Misalnya menurut saya kuliah itu penting, pacaran nomor 2. Nah ini mungkin kebenaran yang sejati bagimu. Dan kamu kalau diganggu gugat kamu bisa bertahan mati-matian, nggak bisa. Pokoknya menurut saya pokoknya kuliah, pacar belakangan. Nah ini itulah kebenaran. Yang di luar itu, yang macam-macam teori, macam-macam konsep rasionalitas di kepalamu, itu sebenarnya cuma tumpuan informasi, bukan kebenaran. Maka kalau ingin agama jadi kebenaran, ya kamu harus terlibat. Jangan cuma teori. Kalau cuma teori itu masih belum kebenaran. Kalau saya ngerti Pak, kalau menurut agama harus jujur. Jujurlah biar jadi kebenaran. Kalau sekedar bahwa jujur itu bagus hanya di kepala, itu belum kebenaran. Hanya kumpulan pengetahuan. Menurut saya tahajud itu bagus Pak, untuk kesehatan, untuk kamu tahajud enggak Pak. Nah itu belum kebenaran, itu masih pengetahuan. Untuk jadi kebenaran, ya tahajudlah. Jadikan dia terlibat dalam hidupmu. Dan dia harus ensure in the boundless sea of pleasure as well as the depth of knowledge. Jadi dia harus jadi jangkar, jadi pesandaran terhadap lautan kesenangan dan kedalaman pengetahuan. Kita punya banyak sekali hal-hal yang menyenangkan. Kita punya jutaan informasi, jutaan pengetahuan. Cuma dari sekian banyak pengetahuan, sekian banyak informasi, yang benar adalah yang kita siap hidup dan mati untuknya, yang terlibat dalam kenyataan kita sehari-hari. Tidak ada gunanya semua pengetahuanmu, tidak ada gunanya semua aktivitasmu kalau ternyata itu hanya sambil lalu, tidak bermakna dan
kamu sendiri juga abai. Yang ketiga, one must first learn to know oneself before knowing anything else. Jadi orang pertama-tama harus belajar untuk kenal dirinya sebelum tahu segala hal yang lain. Jadi harus kenali dirimu dulu sebelum kenal semua yang di luar dirimu. Jangan kebalik. Kenapa jangan kebalik? Karena kamu itu hardware-nya, kamu itu flash disk-nya. Semua pengetahuan yang lain itu kan informasi yang dimasukkan, data yang dimasukkan ke dalam hardware, ke dalam flash disk. Kalau flash disk dan hardware-nya unrecognized, tidak dikenali, ya datanya nggak bisa masuk. Atau seandainya masuk, mesti hilang. Recognize pun kalau belum diformat juga hilang. Jadi ya, harus kamu kenali siapa dulu dirimu. Seperti apa kamu, kayak gimana modelmu. Karena kalau enggak, kamu akan banyak melakukan sesuatu yang sia-sia. Kalau kamu sukanya olahraga, sementara tiap hari data yang kamu masukkan adalah data tentang seni misalnya, itu biasanya ya sia-sia, nggak nyambung sama hardware-nya. Jadi datanya cuma numpuk di situ dan tidak operatif. Jadi mungkin harus dibuang di recycle bin. Ngapain di situ lama-lama nggak dipakai? Kayak kamu download buku itu, lagi semangat semuanya di download. Begitu sudah download ya paling ditinggal di situ rati woco. Nah itu berarti tidak ada gunanya. Ngapain kamu capek-capek download? Jadi segala sesuatu harus kamu lakukan dengan perhitungan bahwa kamu butuh itu, dan hal itu terlibat dalam hidupmu, maka akan cepat. Kuliah juga gitu, yang jurusannya nggak cocok mesti mati-matian menyelesaikannya. Kenapa? Nggak nyambung, nggak kompatibel sama basicmu, sama kenyataan hidupmu. Wong kamu sukanya seni malah kuliah di matematika, ya spontan panting. Bukan urusan nggak bisa, tapi karena kamu nggak enjoy, karena dia nggak terlibat dalam hidupmu. Sukanya tafsir, kuliah filsafat, kamu pening tiap hari, nggak kompatibel sama hidupmu. Maka lakukan sesuatu yang kompatibel. Out of what use is objective truth if it has no deeper meaning for me and my life? Itu pertanyaan. Apa sih gunanya kebenaran objektif kalau nggak ada maknanya terhadapku dan hidupku? Nggak ada gunanya. Kamu punya banyak sekali fakta objektif, tapi kalau nggak bermakna buatmu, nggak ada gunanya. Kamu punya fakta objektif macam-macam kan di kepala itu isinya. Kamu lihat TV tiap hari juga banyak sekali data, banyak sekali fakta, banyak sekali informasi yang kebanyakan sampah. Sampah itu nggak ada gunanya sama sekali buat hidupmu. Kamu menghabiskan energi untuk itu. Makanya kalau baca berita, cari yang berguna buat kamu, cari yang influential terhadap hidupmu. Tidak harus semua dibaca berita itu. Kadang-kadang berita itu tricky. Apa sih gunanya kamu tiap hari nonton infotainment itu? Nonton, wah, Dewi Persik di penjara, Omai Rama pakai gelar profesor. Kemudian itu kan semua informasi numpuk di kepalamu, tapi buat apa? Kamu ngerti A, ngerti B, ngerti C. Bahkan artis sekarang bajunya apa, kaosnya warna apa, kamu hafal semua. Rambutnya sekarang modelnya apa, artis yang cerai siapa saja namanya, kamu hafal semua. Tapi buat apa informasi seperti itu? Tidak influensial dalam hidup kita. Maka of what use? Apa gunanya? Nah, kamu kuliah juga gitu. Biar bisa menikmati kuliahmu, kamu harus tahu arahnya mata kuliah, arahnya ilmu yang sedang kamu kaji. Kamu belajar filsafat, apa sih gunanya ngaji filsafat? Apa sih gunanya kuliah tafsir? Apa sih gunanya kuliah dakwah? Apa sih gunanya kuliah adab? Kamu harus ngerti arahnya. Kamu harus bisa memaknai. Kalau tidak bisa, maka akan jadi beban. Tidak ada gunanya buat hidupmu. Nah, itu nanti teori eksistensinya Kierkegaard. Oke.